Sidang Perkara Perdata Nomor 5-PDTG-2023-PNBGR antara Andi, penggugat, dan Budi, tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah masing-masing pihak dari kuasa hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya izinkan saya memberikan salinan surat kuasa khusus dan juga surat izin beracara. Baiklah, dengan begini saya persilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan isi gugatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saya di sini kuasa hukum dari penggugat yaitu Tuan Andi akan membacakan duduk perkara dari gugatan ini. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan sistem pembayaran 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dari tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. 4. Bahwa sesuai perjanjian, setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama atas nama tergugat. 5. Bahwa hingga lewat waktu 6 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian, tergugat belum melunasi sisa pembayaran yaitu sebesar 700 juta rupiah. Maka dari itu, tergugat telah melakukan wan prestasi sehingga penggugat mengalami kerugian material karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 200 juta rupiah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah selayaknya Pengadilan Negeri Bogor menyatakan tergugat telah wan prestasi dan menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat. Permohonan atau petitum. Berdasarkan uraian tadi, penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah yang menjadi objek jual beli kepada penggugat dalam keadaan semula. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 200 juta rupiah sebagai kerugian material akibat wan prestasi tersebut. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya gugatan, kami ucapkan terima kasih. Apakah gugatan telah selesai dibacakan? Sudah selesai, Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Sebelumnya izinkan saya memberikan salinan dari surat kuasa khusus dan juga surat izin beracara. Baiklah, izinkan saya Yang Mulia selaku kuasa hukum dari Tuan Budi akan membacakan surat jawaban dari gugatan tersebut. Di sini bahwa yang tergugat pada prinsipnya tidak membantah telah mengadakan perjanjian jual beli tanah dengan penggugat pada tanggal 15 Januari tahun 2023 seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dan harga sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat pada saat penandatanganan perjanjian. Namun demikian, terhadap dalil-dalil
gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Dengan ini, tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini. Tanggapan saya mengenai gugatan penggugat. Yang pertama, bahwa benar tergugat belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah hingga lewat 3 bulan, sebagaimana diatur dalam perjanjian. Namun, keterlambatan tersebut bukan karena itikat buruk, melainkan karena kendala administratif dari pihak perbankan yang belum menyetujui pencairan pinjaman yang digunakan untuk pelunasan tanah tersebut. Yang kedua, mengenai somasi dari penggugat, bahwa benar penggugat telah mengirimkan surat teguran sebanyak 2 kali. Namun saat itu tergugat masih beritikat baik untuk melaksanakan kewajiban. Tergugat sedang dalam proses pengajuan pinjaman di bank dan bahkan telah melampirkan bukti administrasi permohonan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, somasi tersebut tidak serta-merta menjadikan tergugat sebagai pihak yang wan prestasi karena masih menunjukkan upaya dan niat melunasi. Yang ketiga, mengenai tuduhan kerugian yang dialami penggugat, bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena penggugat sendiri telah membuat perjanjian jual beli dengan tergugat, sehingga secara hukum hak jual atas tanah tersebut memang tertunda sampai pembayaran selesai. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak. Yang keempat, mengenai itikat baik tergugat, bahwa sejak awal tergugat telah menunjukkan itikat baik untuk melunasi pembayaran dan tetap berniat melanjutkan transaksi tersebut. Oleh karena itu, unsur wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata tidak terpenuhi karena tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian mutlak. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari jawaban gugatan ini adalah: yang pertama, menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 tetap sah dan berlaku. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melunasi pembayaran dalam waktu yang wajar, misalnya 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian jawaban gugatan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan sebagai mestinya. Baiklah, setelah mendengarkan pendapat dari kedua pihak, apakah dari pihak penggugat ingin mengajukan replik? Baiklah Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan replik Yang Mulia. Dalam eksepsi bahwa penggugat telah membaca dan mempelajari dengan saksama seluruh isi jawaban tergugat dan terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan tergugat, penggugat dengan tegas menolak seluruhnya dan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa eksepsi penggugat telah tidak berlandaskan hukum karena gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ketentuan hukum acara perdata. Yang kedua, bahwa dalam jabatan tergugat tidak terdapat dalil eksepsi yang berkaitan dan kompetensi absolut atau relatif dari Pengadilan Negeri Bogor, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bogor. Yang ketiga, bahwa oleh karena itu eksepsi tergugat patut untuk ditolak seluruhnya dan majelis hakim dimohon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dengan demikian, penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak seluruh eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, bahwa terhadap seluruh dalil jawaban tergugat, penggugat memberi tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat mengakui belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah, namun beralasan karena pinjaman dari bank belum cair. Alasan tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada ketentuan dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 yang mensyaratkan bahwa pelunasan bergantung pada pencairan pinjaman dari pihak ketiga. Yang kedua, bahwa dalil tergugat mengenai adanya permintaan perpanjangan waktu tidak berdasarkan hukum karena permintaan tersebut dilakukan secara lisan dan tidak pernah disetujui secara tertulis oleh penggugat.
Yang ketiga, bahwa alasan tergugat yang menyatakan masih memiliki itikat baik tidak dapat meniadakan unsur wan prestasi, karena itikat baik harus dibuktikan dan pelaksanaan kewajiban, bukan sekedar niat. Yang keempat, bahwa akibat kelalaian tergugat, penggugat telah mengalami kerugian nyata, yaitu tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain selama waktu keterlambatan, dan nilai tanah telah meningkat, namun penggugat tidak dapat memanfaatkannya. Penggugat menanggung kerugian moral akibat ketidakpastian dan penundaan yang dilakukan oleh tergugat. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, penggugat berhak menuntut ganti rugi material dan imaterial yang timbul akibat wan prestasi tersebut. Primer, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, menolak seluruh jawaban tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah replik penggugat atau jawaban tergugat. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, apakah dari pihak kuasa hukum tergugat ingin mengajukan duplik atas replik yang diberikan oleh penggugat? Baiklah, terima kasih majelis hakim. Di sini saya sebagai kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik kepada penggugat. Dalam eksepsi, bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil eksepsi yang telah diajukan sebelumnya. Gugatan penggugat tidak memenuhi asas kepastian hukum karena penggugat tidak menyebutkan secara jelas adanya kesepakatan mengenai mekanisme pembatalan atau kompensasi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian, bahwa terhadap bantahan penggugat yang menyatakan gugatan telah memenuhi syarat formil dan material, tergugat menolak sepenuhnya. Gugatan tidak memenuhi asas kelengkapan karena tidak disertai bukti tertulis mengenai somasi pertama dan kedua secara sah dan patut. Dengan demikian, eksepsi tergugat tetap dipertahankan, dan mohon agar majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa benar tergugat belum melunasi pembayaran tahap kedua, yaitu sebesar 700 juta rupiah. Namun hal tersebut disebabkan karena faktor di luar kemampuan tergugat, yaitu tertundanya pencairan pinjaman dari bank yang telah diberitahukan kepada penggugat. Tergugat tidak pernah bermaksud ingkar janji dan tetap memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, bahwa perjanjian jual beli tanah antara tergugat dan penggugat bersifat konsensual dan tidak terdapat klausul yang memberikan hak kepada penggugat untuk secara sepihak membatalkan perjanjian apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, tuduhan wan prestasi adalah prematur dan tidak berdasar hukum. Yang ketiga, bahwa permintaan perpanjangan waktu oleh tergugat merupakan bentuk itikat baik yang telah disampaikan secara langsung dan penggugat tidak pernah secara tegas menolak. Yang keempat, bahwa penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi karena kerugian yang diklaim bersifat spekulatif dan tidak dapat dibuktikan secara nyata. Yang kelima, bahwa tergugat menolak dalil penggugat mengenai 2 kali somasi karena somasi tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, yakni harus secara resmi dan disampaikan oleh pejabat berwenang atau melalui surat tercatat dan bukti penerimaan. Dengan demikian, dalil wan prestasi tidak terbukti secara hukum dan seluruh tuntutan penggugat harus ditolak. Primer, dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat, menolak segala dalil-dalil yang diajukan penggugat. Demikian duplik tergugat ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian. Kepada kuasa hukum penggugat, kami silakan ajukan bukti. Baiklah yang mulia, untuk menyempurnakan hal tersebut, saya sudah membuat salinan dari bukti-bukti surat yang sudah saya fotokopi. Berikut saya akan berikan salinannya kepada yang mulia. Baiklah, terima kasih yang mulia atas kesempatannya.
Untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat gugatan maupun replik, saya sebagai kuasa hukum penggugat hendak mengajukan alat bukti sebagai berikut. Yang pertama ada bukti tertulis. Bukti pertama yaitu fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Yang kedua, bukti berupa kwitansi pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah tertanggal 15 Januari 2023 yang ditandatangani oleh tergugat. Bukti ketiga yaitu dua lembar surat somasi yang telah dikirimkan kepada tergugat namun tidak diindahkan. Di sini saya selaku kuasa hukum penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang akan memberikan kesaksian pada pengadilan hari ini. Baiklah, untuk kepada para saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang benar? Bersedia, Yang Mulia. Silakan kepada saksi untuk memberikan kesaksian. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Saya Rahmat selaku tetangga dari Pak Andi pada tanggal 15 Januari 2023. Saya hadir di rumah Pak Andi. Saya melihat langsung Pak Andi dan Pak Budi menandatangani dokumen perjanjian jual beli tanah. Setelah penandatanganan, saya juga menyaksikan Tuan Andi menyerahkan sejumlah uang dalam amplop kepada Pak Budi, dan Pak Budi membubuhkan tanda tangannya pada sebuah kwitansi sebagai bukti penerimaan. Baiklah, untuk saksi kedua silakan memberikan kesaksiannya. Terima kasih Majelis Hakim. Saya Denny, teman dari Mas Andi. Pada situ saya menampingi Mas Andi untuk menemui Mas Budi untuk menanyakan kapan pembayarannya akan dilunasi. Saat itu Mas Budi berjanji untuk menyelesaikannya, tapi janjinya tidak pernah ditepati. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan mengajukan bukti. Terima kasih Yang Mulia. Saya kuasa hukum tergugat, kami akan mengajukan beberapa bukti berupa yang pertama yaitu permohonan kredit bank, yang kedua surat konfirmasi bank yang masih dalam proses persetujuan, yang ketiga yaitu tangkapan layar pesan permohonan perpanjangan waktu kepada penggugat. Maka dari itu kami sudah menyiapkan salinannya untuk diberikan kepada Yang Mulia. Setelah mendengar kesaksian dari para saksi dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menarik kesimpulan. Terima kasih Yang Mulia. Di sini kami dari pihak penggugat dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan prestasi dan memohon putusan sesuai gugatan. Dari sini saya berargumentasi bahwa tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian merupakan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Bahwa sesuai pasal 1238 KUH Perdata, tergugat dianggap lalai setelah diberi peringatan atau somasi, dan somasi telah dilakukan oleh penggugat sebanyak 2 kali. Bahwa sesuai pasal 1267 KUH Perdata, akibat prestasi penggugat berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti kerugian atau kombinasi dari tuntutan tersebut. Bahwa penggugat mengalami kerugian material maupun imaterial karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama masa perjanjian dan selama masa kelalaian tergugat. Berdasarkan hal tersebut, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga jual sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat.
menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 200 juta rupiah, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, dan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding. Demikianlah kesimpulan ini dapat kami sampaikan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baiklah, setelah mendengar dari kedua belah pihak, dari pembuktian maupun saksi dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat, maka untuk putusan akan kita tunda pada sidang berikutnya. Maka pada sidang hari ini sidang ditutup.